Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, ataupun sore dimanapun Mas dan Mbak menonton video yang saya buat ini. Izinkan saya pakai bahasa Indonesia aja ya, karena kalau pakai bahasa Inggris takut kurang lancar menyampaikan materinya. Nah, ya izin share screen. Oke, bentar, lagi loading. Nah, udah kelihatan? Oke. Sekarang kita masuk ke Introduction to Data Science week 3 yaitu Data Preparation with NIME. Kan kalau kemarin kita udah memakai EDA, Exploration Data Analysis. Sekarang kita dari hasil EDA itu kita melakukan preparation. Jadi, oke, introduction-nya seperti ini. Jadi, sebelum masuk ke modeling atau masuk machine learning, biasanya tuh data perlu dipersiapkan dulu dan itu tuh sangat penting. Nah, praktikum ini fokus buat biasanya namanya cleaning dan pre-processing. Nah, itu tuh include handling missing values yang kemarin, lalu ada outliers, maybe, dan encoding sama normalization. Nah, itu apa? Nanti di bawah kita jelasin. Jadi ini gunanya untuk nanti masuk ke modeling nanti. Nah, kalau mau nyoba ini ada Let's Get Started-nya. If you want follow this session, you can download the data below. Nah, ini kebetulan sama kayak kelompok 4 kalau nggak salah ya datanya. Tapi saya ubah-ubah dikit kok dan linknya ini tiny URL dan ini udah ada juga di PPT-nya PDF yang dikirim jadi tinggal diklik. Oke, kalau udah di download lanjut today's milestone-nya. Nah, ini data preparation report. Oke, nah ini modul yang terbaru ini udah dilengkapi dengan SSN 9-nya jadi bisa langsung dicoba tapi ini saya demonstrasi juga aja. Jadi yang pertama itu finding missing values and dealing with it. Nah, kalau nggak salah ini kan kemarin udah pernah juga pas EDA. Nah, tapi ini sekarang kalau kemarin kan finding doang, ini kita dealingnya juga sampai. Karena sekarang kan data preparation. Cek, cek. Oke. Yang pertama itu kita buka datanya dulu seperti biasa. Nah, karena datanya ini CSV, kita makanya yang CSV readers yang ini nih. Yang CSV reader. Oke deh, kalau CSV reader. Ya, kita cari. Nah, kebetulan ini udah jadi ya. Ah, ini yang dilihat apa? Ya, pastikan dulu share screen-nya benar. Ah, benar ya. Ini kelihatan name. Oke. Nah, ini kebetulan ada CSV reader-nya. Ini saya udah jadi nih. Nah, ini kalau belum siapin proyek baru mungkin tambah plus atau dari sini ini tambah kuning plus ini biar ada worksheet baru. Lalu cari CSV reader seperti biasa, drag and drop dan cari ini tinggal dikonfigurasi aja. Terus cari ininya di mana. Nah, tinggal cari kan seperti biasa di browse, simpennya di mana. Lalu ya ini default aja, langsung apply dan oke. Oke, nah selanjutnya itu di sini yang kayak kemarin kan kalau mau nyari missing values-nya itu, ya ini kan misalnya udah clear. Lalu, nah ini kita ke cek statistik nih. Kalau kita pencet CSV reader-nya terus kita ke statistik. Nah ini berarti ini CSV reader dipencet. Ke bawah ini nih statistik. Nah, ini nanti kelihatan lagi loading. Nah, nah ini nanti kelihatan deh jumlah missing value-nya nih hashtag missing values. Nih di city ada 9, di customer type ada 5, di gender ada yang satu. Nah, ini jadi data yang hilang di salah satu kolom ini tuh. Udah lumayan banyak. Nah, lanjut kalau udah ketemu, makanya ini missing value-nya yang udah ditemuin, ini kayak kemarin EDA, selanjutnya apa? Nah,
Kita akan mendealing with missing values dengan nama nodenya missing value. Nah, ini nama nodenya. Yang ini. Jadi searching aja. Nah, ini kebetulan udah saya kerjain, jadi udah ada ya, Mas. Kalau nggak ada, ini missing value. Drag and drop, terus jangan lupa disambungin dari sini ke sini. Lalu kita konfigurasi lagi. Nah, di sini kan missing value-nya ada string sama number. Biasanya ini dealing with it-nya tergantung dari keputusan bisnis. Nah, sama studi literatur. Kalau di dalam data science yang saya pelajari selama ini, yang sama Pak Irman juga, biasanya kalau tipe data string atau tipe data kategorik itu umumnya diisi pakai modus atau most frequent value. Bahkan ada gender. Gender itu kan tadi ada missing value satu. Nah, biasanya itu diisi dengan adilnya itu dengan modus gitu. Jadi kan lebih banyak perempuan, kayaknya missing value-nya kemungkinan besar ya perempuan, karena perempuan lebih sering muncul gitu. Walaupun nggak selalu tepat. Jadi ending missing value sini ya tergantung keputusan bisnis. Lalu kalau untuk number, tipe data yang numerik, saya diisi dengan mean atau rataannya. Oke, ini tinggal apply. Oke, selesai. Dengan begini, udah keisi semua. Terus kita lihat nah, after that, you can check again number of missing value in your data dengan node statistik. Yang tadi kan di sini masih ada missing value ya. Setelah lewat sini dan ke sini, kita coba cek apakah masih ada missing value-nya. Kita geser. Nah, number of missing value. Nah, sekarang udah nol semua dong. Nah, nol, 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 nol. Jadi missing value-nya udah teratasi. Oke, itu dia missing value. Selesai untuk poin nomor pertama. Nah, lalu yang kedua, finding outliers. Nah, kemarin juga di EDA kita udah sempat tahu ya cara nyari outliers itu pakai node boxplot. Nah, di node boxplot ini terus kita bisa konfigurasi yang mungkin di name-nya Mas dan Mbak itu boxplot itu ada di sekitar sini ya, nih, konfigurasinya. Kan kalau saya kan di sini. Nah, ini konfigurasinya ada di sekitar sini ya. Nah, kalau udah ditarik aja drag and drop, terus sambunginnya sama yang setelah missing value. Setelah missing value disambungin, jangan dari sini, tapi yang udah diisi missing value-nya di sini. Nah, oke, setelah itu kita lihat gambarnya. Nah, di sini dari gambarnya, nah, kan tercipta banyak, ternyata banyak outlier nih. Nah, nih, kalau saya gedein juga, nah ini gambarnya sama ya. Jadi banyak outliers. Nah, lalu misalkan sini kan setelah data preparation juga balik lagi ke keputusan bisnisnya ya, business decisionnya. Nah, misalkan di sini business decisionnya gara-gara ada outlier ini coba drop all the outliers in column yang total. Jadi di kolom total, pokoknya kita drop aja deh outliers yang ada di kolom yang namanya total. Nah, di sini kalau kita lihat karakteristiknya di total itu outliers paling kecil kan 1002,12. Nah, jadi kita bisa langsung buang yang caranya gimana? Caranya itu drop the outliers using raw filter yang kayak kemarin, raw filter node. Nah, ini kita pencet aja raw filter, lalu dikonfigurasinya lagi. Jadi kan tadi kita mau buang outliers yang di kolom total. Nah, sekarang caranya gimana? Itu jawabannya yang dikonfigur. Nah, ini di kolom total, opera value-nya 1002, operatornya greater than. Jadi kan kalau kita lihat di GPT-nya, nah ini kan outlier paling kecil kan 1002 ya. Jadi kalau kita pakai
logik kriteria kayak gitu aja, otomatis semuanya kebuang. Bang. Jadi total, value 1002 dan greater than. Lalu jangan lupa outputnya itu yang non matching rows. Kalau yang matching rows artinya select yang filter yang ini aja yang cocok, tapi ini select yang nggak cocok artinya selain ini gitu. Outputnya tinggal di oke aja. Nah nanti udah kita bisa coba cek ya. Nah kalau udah kita coba cek aja pakai box plot lagi. Ini kita cek box plot lagi, kita ambil lagi model box plot terus ambil dari belakang raw filter ini ke box plot. Nah kalau dicek, nah hasilnya udah nggak ada titik-titik outliers lagi. Nah tuh. Jadi artinya udah di ke filter. Jadi begitu deh, ini udah kelar juga. Selesai deh Mas dan Mbak untuk dua, nyari missing value dan mengatasi outlier. Nah, selanjutnya nih yang agak tricky atau yang sering dilakukan sama yang sering mengganjal lah di data scientist itu. Nah, jadi model atau machine learning itu the old school models kayak regression, ANN, nanti kita pelajari itu ANN, decision tree itu cuma bisa belajar dengan numerical data type atau yang datanya itu numerik, angka gitu. Terus biasanya kalau di dalam bisnis kan data kan nggak selalu dalam numerik. Ya. Walaupun di model-model terbaru tuh sekarang alhamdulillah udah bisa belajar pakai data kategorik langsung. Tapi kalau yang konvensional atau yang bahkan sekarang masih kepake juga itu rata-rata saat ini ya, model itu cuma bisa belajar lewat data yang memory. Terus gimana caranya data yang kategorik atau yang string-string itu bisa dibikin atau bisa dimasukkan ke pembelajaran gitu, kayak gimana caranya ini juga harus diikutin dalam pembelajaran machine learningnya. Nah itu ada yang namanya encoding gitu. Jadi misalkan ada kolom yang tipe datanya itu kategorik string, tapi ini penting nih untuk keputusan bisnis. Nah makanya ada yang namanya encoding, yaitu kita modify string, kategorikal atau date itu ke numerical format. Nah, jadi itu namanya encoding. Terus first step-nya kita lihat cek data type setiap kolomnya. Nah, dan ini ceknya di yang raw filter aja yang terbaru ya. Jadi yang sekaligus sudah di ke filter. Nah, ini nanti nah tinggal ke statistik. Nah, ini kita catat aja nih yang mana yang string dan mana yang kategori. Dan contohnya ini invoice ID itu kan string, tapi ini kan ID ya. Jadi biasanya ID juga nggak pernah dipakai di pembelajaran. Ini cuma buat nomerin datanya. Lalu ada branch. Nah, branch ini kan kategori string. City juga kategori city A, city B. Customer type juga cuma dua. Kalau nggak salah. Gender juga dua string. Nah, ini dicatat semua. Namanya yang string. Nah, kita make a list. Ya, jadi make a list semuanya yang mana yang stringnya apa aja. Lalu kalau udah make a list, kita pakai namanya node baru. Nama nodenya kategori to number. Ya, ini. Hmm. Hmm. Lalu kalau udah kita drag and drop aja, kita cari kategori to number. Ini taruh sini, lalu jangan lupa hubungin ini ke sini. Nah, ini kita konfigurasi lagi. Kalau nggak ada konfigurasi, bisa aja ada di sini, tapi ini kita konfigurasi. Nah, kita pilih yang kategori-kategori tadi, kolom-kolom yang kategori misalkan branch, city, bertype, gender, product line, dan payment.
Nah, ini ada beberapa listing juga kayak date sama time. Dan invoice ini kan kita nggak perlu karena ini cuma ID doang. Jadi ID kadang jarang dimasukin ke pembelajaran, pembelajaran. Lalu date ini kan tipe datanya tanggal. Terus time ini tipe datanya waktu. Jadi kadang ada cara khusus lagi. Gimana cara kalau misalkan mau masukin tanggal dan waktu ini ke pembelajaran. Dan itu nanti ada kita pelajarin. Nah, ini yang kategori-kategori ini bisa kita ubah cara dengan kategori itu number. Nah, ini yaitu starting value-nya 0 dan increment-nya itu 1. Jadi setiap ada unique value di dalam kolom ini, misalkan gender. Nah, gender itu kan ada laki-laki perempuan. Yang pertama kali muncul pas di searching sama Nine misalkan perempuan di data pertama, laki-laki di data kedua. Makanya perempuan itu start value-nya 0. Jadi nanti perempuan dikode dengan 0. Laki-laki dikode dengan increment-nya 1. Jadi 1 gitu. Terus contohnya misalkan ada city. Jakarta, Bandung, Depok. Nanti Jakarta 0, Bandung 1, Depok itu 2. Nah, itu artinya ini. Dan append kolomnya ini jangan dicentang, begini aja. Nggak apa ya, dan oke. Nah, jadi nanti kayak gini deh. Nah, ya. Jadi branch pertama itu 0, city itu 0 yang awalnya. Dan kita lihat, jadi lihat perbedaannya. Ya, udah mulai. Nah, yang awalnya branch itu A, terus city itu Yangon, customer type itu member. Sekarang udah keganti jadi tipe data yang numerik. Yaitu yang kita tahu. Kita catat. Jadi 0, 0, 0. Terus ini 1, 1. Jadi ini udah numerik semua nih. Ini unit price juga number. Kita cek aja semua. Number, ini number. Nah, kan nanti sampai, nah ini di tanggal nih. Tanggal sama waktu. Nah, ini agak agak sulit dan agak tricky emang kalau di setiap ada kita mau mesin tuh suruh pelajari tanggal dan waktu tuh agak tricky tuh dan agak lumayan perlakuan preparationnya agak panjang. Nah, ini kita ada centang aja. Oke, ini encoding bonus. Nah, jadi gimana kalau datanya itu tanggal sama waktu? Nah, biasanya kalau untuk tanggal kita itu pisahin aja dan formatnya itu jadi number of hari misal number of day in a month misalkan tanggal 12 catatnya itu 12. Lalu misalkan bulan Agustus, Agustus nanti kita catat 8, Desember itu 12, Oktober itu 10, dan tahun biasanya tahun itu kita jadiin tahun karena tahun kan memang udah angka. Nah, jadi gini ya. Jadi kalau misalkan di data kita, nah di data kita kan 1/5/2019, tapi ini kan 1 garis miring 5 garis miring 2019 itu masih string. Nah, itu caranya gimana? Ini diajarin nggak ya? Oh iya ada. Nah, caranya gimana? Pertama, kita make sure dulu kalau tipe datanya itu benar-benar udah jadi date and time. Nah, ini kan masih string ya di sana. Nah, jadi kita pakai node baru namanya string to date and time. Waktu ini untuk perilaku tanggal, string to date and time. Ini satu-satu ya, setiap kolom satu. Jadi misalkan ada kolom tanggal sama kolom waktu, pertama kita urus dulu kolom tanggal. Ini kita kolom tanggal. Nah, kolom tanggal terus kita lihat format di data kita itu gimana. Nah, kalau nggak salah format di data kita kan itu, oh nih, content of the parcel ini 1/5/2019. Artinya tuh sebenarnya ini Januari, M, MD, MD. Ini formatnya ada banyak kok. Nah, dan ini bisa kita atur-atur sendiri. Nah, ini misalkan Y, 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 D, 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 X ini format mana gitu. M ini M gede biasanya itu mon, M kecil minute.
Tapi ini kan kita fokus ke date dan ini data kita nih kayak gini. Artinya ini Januari 5 Januari 2019. Nah, ini tipenya yang lupa tipenya date. Terus replace selected column. Jangan append tapi replace. Jadi kalau append itu bikin kolom baru, kalau replace itu di kolom yang sama. Nah, ini tinggal di apply. Oke. Nah, kalau udah, itu kan tadi yang baru yang tanggal, sekarang yang jam. Yang jam juga kita pastiin kalau itu masih string, jangan lupa kita ubah ke date and time. Nah, sekarang yang time, lalu ini date formatnya kita ngikutin kebetulan di sini nih 13.08, artinya HH jam titik 2 mm. Ini mm yang ini m kecil menit, jadi HH mm tergantung tipe datanya situ. Terus jangan lupa replace, type-nya time, apply oke. Kalau kita nggak tahu juga ada guess data type and format ini bagian dari nanya, tapi supaya pasti-pasti aja kita pakai kita manual-manual. Nah, kalau udah selesai, udah dipastiin itu udah bukan string. Nah, kita lihat. Nah, ini udah buka string. Ini tipe datanya kan tadi sebelumnya kalau di sini string masih. Di sini udah local time, local date gitu. Udah strip-strip ini. Baru udah lanjut kita ke tahap selanjutnya. Ini date and time ini agak ribet karena mesin itu untuk mempelajari nah, itu perlu diginiin lah. Nah, date and time ini kan yang tadinya masih nyatu nih, yang tanggal. Kita bisa pisahin dengan node baru namanya date and time part extractor. Nah, yang ini kita udah taruh sini. Nah, ini di dalamnya bisa dikonfigurasi. Nah, ini kita pisahin sesuai yang tadi. Tahun, terus number of month, terus day of month gitu. Nah, dipisahin ya, pilih pilih kolomnya, and then terus nanti add field buat nambahin field, ya, year, tahun, terus tinggal oke. Nanti setelah di oke, munculnya di kayak gini deh. Bentar, melek. Nah, tahun sendiri ini udah numeric ya. Month sendiri udah tipe datanya udah number, day of month juga udah sendiri tipe datanya udah number. Ya, ya udah numeric semua nih. Tinggal yang ini nih time yang masih local time. Nah, gimana nih caranya local time? Nah, kalau time ini biasanya ini pinter-pinter lagi data scientistnya. Nah, kalau di apa best case atau yang sering terjadi di lapangan sih, kita tuh namanya categoric it. Jadi kita bikin kategori yang tadinya misalkan jamnya itu kita bikin kayak gini. Kan jam 6 sampai jam 12 itu pagi. Kita bikin ini kategori pagi. Baru kita encoding. Pagi itu kita kode jadi satu. Terus jam 12.01 sampai jam 18. Ini kita anggap itu kategori siang. Siang baru dikode jadi dua. 8.01 sampai 5.59. Ini namanya malam. Malam ya teman. Malam. Nah, ini baru dikode jadi tiga gitu. Jadi ini pinter-pinter data scientistnya ini kalau mau lebih dipecah lagi, misalkan shift satu, kategori shift 2 gitu. Jadi nggak apa-apa. Dan ini uh, jadi ini udah main di keputusan bisnis lagi kan. Ini kita anggap aja sebagai contoh kayak gini ya. Nah, itu kita pakai node apa sih supaya bisa itu? Nah, node yang nodenya itu rule engine. Ini node baru untuk bikin itu tadi cara merubah membuat kategorik logika kayak if else di Excel sih ya ada sintak-sintaknya. Ini ini kayak gini contohnya. Time lebih besar jam 6 itu satu.
Ini time lebih besar, jam 12 kurang dari sama dengan itu, kurang dari sama dengan jam 6 itu 2. Ini, ini itu 3. Nah, ini sintaksnya kayak gini. Jadi time and, nah ini kalau kita time ini nih nama kolom. Nah ininya apa operatornya? Operatornya ini kan lebih besar sama dengan terus dipetik jam apa datanya atau isi kolomnya, isi kolom kriteria isi kolomnya. Terus ini n operator time ini kolom ini isi kolomnya lebih dari sama dengan jam 12 itu. Nah panah ini artinya itu. Nah panah itu adalah apa? Nah ini artinya sama dengan satu gitu. Jadi nah ini pertama dikodein satu, ini dikodein dua, yang ini dikode tiga. Ini kalau bingung, ini udah saya bikin kodenya, tinggal copy paste aja. Ini tinggal di copy paste aja di sini. Nah, ini biasanya ada tulisan warna hijau kalau awal-awal ada itu ya sampai 3 garis ini kalau nggak salah. Hijau, hijau. Nah, ini bisa dihapus aja Mas dan Mbak. Jadi langsung dihapus terus copy paste gitu. Play dan oke deh. Nah, kalau udah tinggal kita lihat di sini di roll engine-nya nanti kan muncul kayak gini. Kita lihat bener kan nih kecuali yang invoice ya kan invoice sama sengaja kita bikin string sendiri dia. Nah dia kan ID. Kita lihat apakah benar udah numbering semua. Number. Nah ini masih ada local time ya. Masih ada local time. Nah ini kan ternyata masih ada local time sama local date nih. Dan iya karena tadi kan nggak bisa langsung ditumpuk ya. Time extractor sama roll engine ini. Nah, lalu karena masih ada dua ini yang ganggu nih, karena yang lain udah numbering semua, bahkan yang tadi hasil roll engine kita, malah lagi, hasil roll engine kita ini, oh no, just hasil roll engine kita itu tertampilnya ini kategori kita namainnya tadi kategori time, sebenarnya bisa dinamain bebas ya, append column, oh, ternyata bisa replace kolom ya. Tapi nggak apa-apa ini apain kolom aja. Jadi misalkan harusnya replace kolom tuh. Ini kategori. Jadi saya bikin nama baru kategori tanah. Terus tadi karena masih ada dua yang belum numerik, kita pakai kolom filter aja. Ini untuk memfilter kolom. Nah, ini node baru untuk filter kolom. Jadi yang masih ada nih, yang selain numerik itu kita filter aja. Contohnya kan tadi itu kolom kolom date sama time kan. Yang lainnya kan udah numerik kategori time. Nah, di filter aja deh. Setelah filter kolom, tara, ini harusnya udah numerik semua. Yay, encoding selesai. Jadi itu memastikan tipe datanya itu numerik semua. Jadi kalau udah numerik ini udah kita bisa nih kita ikutin untuk pembelajaran mesin di KNN, ANN, decision tree, dan model-model lainnya. Lanjut, yang terakhir itu last but not least itu normalization atau standardization. Nah, ini itu kalau ada di PPT pertemuan kedua yang different scales. Nah, jadi jadi ini tujuannya itu kadang emang machine learning itu benar-benar polos dan benar-benar nggak punya pengetahuan sebelumnya gitu. Nah, jadi apakah itu 100 lebih besar dari 10? Kelihatannya awalnya emang 100 lebih besar dari 10. Tapi gimana kalau ternyata tipe datanya itu
Ini 100 cm, ini 10 meter gitu. 10 cm, 100 cm sama 10 meter. Nah, ini kan pasti besaran yang ini gitu. Jadi perlu yang namanya normalisasi atau standarisasi kadang gitu. Untuk- Supaya eh, pembelajaran mesinnya atau si mesinnya ini eh, makin fair atau makin ngerti konteks lah gitu. Nah, no- terus cara normalisasi itu pakai apa? Itu pakai node baru lagi namanya normalizer. Ini normalisasi. Nah, normalisasi itu ada tiga tipe. Ada min max, ada z-score, sama decimal scaling. Nah, biasanya kita ini balik lagi ke keputusan bisnis sih, tapi yang lebih sering dipakai itu min max. Jadi merubah jadi antara 0 sampai 1 doang. Hmm, sekarang ini udah numerik semua. Kita mau, nah ini kan beda-beda nih. Misalkan 549, 4,90 itu dalam rentang 0 sampai 1 tuh berapa sih gitu. Nah, ini kita masukin normalizer, kita pilih, nah kita pilih semua semua yang bukan numerik, terus min max yang 0 1. Oke, Tara, ini udah hasilnya ini udah di rentang 0 sampai 1 semua nih data kita. Dan ini tuh, nah kalau yang data udah kayak gini tuh udah prepare banget Pak. Dan ini udah siap banget untuk kita masukkan atau kita jadikan input untuk mesin lab nih. Jadi sekian itu data preparation. Dan ini di akhir bonus aja. Ini kalau kita mau ngelihat, mau download lagi namanya node baru namanya Accelerator yang warna merah. Nah ini kalau kita ini, nah ini bisa bisa kita download dan kita pilih nanti mau ke save-nya di mana dan nama filenya apa. Oke, selesai. Nanti hasilnya ini udah saya lampirkan juga di sini kalau mau lihat hasilnya dan bandingin data awal sama hasil itu. Nanti kan beda jadi beda jauh. Ini bisa langsung aja ke sini dan name-nya ini juga udah saya masukin nih, ininya udah ada juga di Drive, tinggal klik aja di PPT. Nah, oke deh. Paling sekian untuk materi hari ini. Di akhir ada next week activity untuk week 4. Jadi lakukan data preparation. Nah, itu udah diskusi sama Pak Irman. Nggak harus banyak-banyak sih. Ada 7 kolom aja yang di preparation itu bagus. Gunakan name. Tuh, dan datanya dari mana? Datanya seperti biasa bebas. Bisa. Dari kelompok gitu dan at least 7 sih. Tapi ini bisa jadi bahan diskusi juga kalau emang setelah menonton video ini dan merasa 7 kebanyakan, tinggal ngechat aja di grup, Mas dan Mbak sekalian. Tuh 7 preparation 7 kolom banyak. Mana nggak 2 aja gitu. Nah, boleh atau 5 gitu. Oke, jadi ya nggak mau memberatkan juga. Yang penting eh feel atau prakteknya nyampe sih. Kalau dari Pak Irman sama saya. Mungkin itu aja. Sekian. Terima kasih. Maaf eh, kalau penyampaiannya kurang jelas. Terima kasih telah menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.